Pemerintah Provinsi Papua mengajak Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI dan Persaudaraan Wanita Tionghoa Indonesia atau Perwanti menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan Papua yang inklusif. Ajakan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen saat menghadiri pelantikan pengurus PSMTI Provinsi Papua masa bakti 2026-2030 yang dirangkaikan dengan pelantikan Perwanti Tanah Papua di kota Jayapura. Aryoko menilai pelantikan menjadi awal pengabdian untuk memperkuat persaudaraan dan menghadirkan karya nyata bagi masyarakat. Menurutnya, PSMTI selama ini telah berkontribusi melalui berbagai kegiatan sosial, pemberdayaan UMKM hingga pasar murah. Pusat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia nomor SK 098-PP-PSMTI 8 Romawi 2026 tentang pengesahan Dewan dan Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kabupaten Jayapura masa bakti 2026-2030. Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3. Koko Cici dilantik oleh Koko Ketua Umum PSMTI yang untuk mengambil janji Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kedua, kemanusiaan yang adil dan dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Saya Willianto Tanta, Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, sebelum saya melantik saudara-saudari menjadi pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura untuk masa bakti 2026-2030. Saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia? Bersedia. Terima kasih. Selanjutnya, silakan ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya siap untuk mengabdi dan bertanggung jawab sebagai pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Saya berjanji siap melaksanakan visi misi dan program kerja Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku. Jayapura 4 Agustus 2026. Selanjutnya, Ketua Umum akan menyerahkan SK dan Pataka. Sudah diarahkan dari ke sini. Siap laksanakan. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, ada satu kebahagiaan
kebanggaan dan satu kepercayaan yang kami sebenarnya kami baru setelah hadir di tanah Papua ini baru kami sadar bahwa sebenarnya Papua itu kota yang teraman menurut kami. Kota yang teraman. Jadi kalau orang mengatakan Papua itu kota tidak aman, itu hoax. Buktinya kerukunan Tionghoa bersama, seperti tadi Pak Paulus katakan bahwa sudah 5 generasi hidup di tanah Papua. Itu berarti kan tanah ini tanah yang teraman di Indonesia menurut kami. Kami yakin bahwa di bawah kepemimpinan Pak Paulus, organisasi ini akan menyala se-Indonesia, akan bergetar seluruh Indonesia. Dan ini bukan sekedar seremoni, melainkan awal dari sebuah pengabdian untuk menghadirkan karya nyata, mempererat persaudaraan serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam perjalanan pembangunan di tanah Papua, masyarakat Tionghoa telah memberikan kontribusi yang nyata di berbagai bidang, mulai dari perdagangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan sosial, hingga pengembangan ekonomi kemasyarakatan. Pemerintah Provinsi Papua terus berkomitmen mewujudkan transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni. Visi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti PSMTI dan Perwanti, berjalan bersama pemerintah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat. Ketua Koordinator Wilayah PSMTI Tanah Papua Ishak Montolalu menyebutkan kehadiran Ketua Umum PSMTI di Papua setelah 25 tahun menjadi momentum bersejarah sekaligus bentuk perhatian bagi keluarga besar masyarakat Tionghoa di Tanah Papua. 24 tahun kami menunggu di dalam senyap hadirnya kunjungan dari pusat ke Tanah Papua. Dan tidak kunjung tiba, tidak pernah terwujud. Hari ini saya merasa sangat bersukacita, merasa sangat gembira karena Ketua Umum boleh menjejakkan kaki di Tanah Papua tercinta ini. Ketua PSMTI Provinsi Papua Paulus Arfayan menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menegaskan masyarakat Tionghoa telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah Papua serta siap terus berkontribusi bagi pembangunan daerah. Kepercayaan ini adalah tanggung jawab besar dan harus kami jalankan dan laksanakan dengan kerendahan hati dan semangat pengabdian. Wadah PSMTI Papua adalah mewujudkan persaudaraan dengan seluruh warga masyarakat dan pengabdian serta menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam kesempatan yang sama juga dilantik Perwanti Tanah Papua, Ketua Umum Perwanti Pusat Helga Abraham berharap
Organisasi ini dapat memperkuat peran perempuan Tionghoa melalui kolaborasi lintas budaya dan kegiatan sosial untuk mendukung pembangunan daerah. Dengan kepengurusan baru, PSMTI dan Perwanti diharapkan semakin mempererat persatuan serta menjadi mitra pemerintah dalam membangun Papua yang lebih maju dan sejahtera. Kami melihat kebutuhan dari masyarakat, baik itu pemerintah, provinsi, kota, yang telah mendukung, ya, dan harapan kami kerjasama ini bisa berlanjut agar masyarakat se-Papua ini bisa rukun, damai dalam kegiatan sosial, budaya. Memang ini kegiatan utama kita. Iya, baik. Pertama terima kasih. Pada hari ini kita semua bersama-sama menyaksikan pengurus pusat sosial marga Tionghoa Indonesia datang dan hadir di Provinsi Papua untuk melantik pengurus tingkat Provinsi Papua dan juga kabupaten kota khusus yang sudah terbentuk Kabupaten Jayapura, dan hari ini bersama-sama dengan tingkat provinsi Kota Jayapura dan pengurus Kabupaten Jayapura, termasuk juga pengurus perempuan. Ya, hari ini bisa harapan kami dari pemerintah Provinsi Papua tentu dengan organisasi kemasyarakatan ini semakin mempererat hubungan antara pemerintah dan warga masyarakat yang melakukan organisasi tersebut dalam program-program pembangunan, terutama pembangunan sosial kemasyarakatan. Kita tahu bahwa dengan semakin banyaknya warga masyarakat, kemudian dengan organisasi-organisasi yang mulai sejak pembangunan ini memberikan dampak positif, di mana kita bisa mengetahui keberadaan warga itu sendiri, kemudian ini sudah berlanjut turun-temurun, dan dalam hal kontribusi nyata terhadap pembangunan di Provinsi Papua sendiri, tentu warga Tionghoa ini sudah memberikan kontribusi turun-temurun, dan pada hari ini kami menyambut baik kehadiran wadah ini di Provinsi Papua dan juga kabupaten kota. Ke depan kita berharap juga bahwa wadah ini boleh terbentuk di kabupaten lain yang terbentuk, sehingga ada sinergitas pembangunan antara pemerintah daerah dan juga warga Tionghoa. Cukup. Tapi kita membumi di dalam realisasi apa yang kita pasti. Kami mengharapkan dari Perwanti Setanah Papua ini bisa terus menginspirasi perempuan-perempuan Tionghoa yang lain untuk bisa berkarya, untuk bisa membantu nilai-nilai kebudayaan dan juga sosial, supaya kita bisa berdampak kepada masyarakat di tanah Papua. Yang pertama itu adalah peranan perempuan, ya. Jadi kita mau perempuan-perempuan ini bangkit dan terus berkarya untuk bangsa, untuk kita bisa berdampak bagi masyarakat. Warga Tionghoa yang sudah lahir besar di tanah Papua harus memberi kontribusi untuk tanah Papua. Jadi kita investasilah di sini, kita berdagang di sini, dan kita menjadi Papua lewat kita bersama. Itu yang saya harapkan, dan saya juga berpikir karena saya yang lahir besar di sini sudah 5 generasi, 4 generasi saya sekarang. Saya kira banyak juga warga Tionghoa keturunan, ya, yang sudah bisa kita andalkan mengelola dan bekerja sama dengan yang ada. Itu harapan saya. Semoga ke depan saya yakin tidak ada kelompok-kelompok lagi Papua warga Tionghoa bukan eksklusif. Dia harus membaur dengan warga lokal. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.
Dengan kepengurusan baru, PSMTI dan Perwanti diharapkan semakin mempererat persatuan serta menjadi mitra pemerintah dalam membangun Papua yang lebih maju dan sejahtera. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.